Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik begitu kan. Gibran berdiri kompori pendukung saat Prabowo jawab Anies ya soal putusan MK ya. Bahkan Gibrannya lucunya di situ begitu kan, seolah-olah ya ini bukan debat cawapres yang punya citra yang baik sebenarnya begitu kan. Justru ini memalukan begitu kan. Kenapa saya katakan ini memalukan ya? Karena pada intinya adalah mulai kepanasan begitu si Gibran di situ begitu kan ya. Kompori terhadap pendukung-pendukungnya bahkan ya diperingatin oleh di belakangnya mereka begitu kan. Seolah-olah ada sesuatu apa mereka begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya selama ini ada kegelisahan juga pada Gibran, ada kepanasan juga Gibran ketika Anies Baswedan ya mengomentari terkait dengan adanya MK selama ini, di mana putusan MK ya yang kurang beretika di situ begitu kan ditanyakan Anies Baswedan kepada Pak Prabowo. Apa yang terjadi begitu? Di situ banyak muncul spekulasi begitu. Bahkan Prabowo mengatakan kalau undang-undangnya sudah seperti itu, mengapa tidak begitu kan? Justru yang ditanyakan Anies Baswedan bagaimana perasaan Pak Prabowo ketika ada putusan seperti itu. Ini masalah etika saja begitu kan? Jelas berbeda ya. Dalam artian bahwa ketika Anies Baswedan menanyakan etika malah dia mengutarakan undang-undang di situ begitu. Dan bahkan timnya katanya begitu kan ya dalam debatnya di situ mengatakan bahwa ya ini bukan seperti itu katanya begitu dan bahkan ini boleh ya katanya dan bahkan ya bersifat mutlak undang-undang KPK itu ke MK itu begitu dan pada akhirnya seperti tadi ini ternyata yang panas bukan cuma Prabowo ternyata juga Gibran ya satu sisi mengatakan seperti itu begitu. Bahkan itu kesal ya, hancur sudah gimmick yang sudah dibangun tim sesnya, gimmick gemoy ya, dan politik riang gembira jadi baperan dan penuh emosi. Mana yang katanya politik riang gembira? Wak 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 wow. Ini ada yang mengatakan wah ini panas begitu kan ya. Tidak hanya Prabowo begitu, Gibran ya juga ada kepanasan mereka ketika mereka seolah-olah kalah debat ya. Nanti bagaimana debatnya Gibran? Wah, ini saya tidak bisa berkata apa-apa begitu kan ya, selain pelangak-pelongok sana sini. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Pertanyaan Anies Baswedan saja ke Prabowo seperti itu sudah membuat panas tim sukses mereka begitu kan. Kocar-kacir begitu kan ya. Nanti mulai muncul lembaga-lembaga survei yang kemudian panggung yang seperti itu dikuasai Prabowo. Pret. Sudah jelas-jelas mereka begitu kan ya. Ya, di depan ini sudah mulai muak mereka begitu kan. Mulai kacau mereka begitu. Artinya apa? Artinya selama ini bahwa ya sambil Gibran naik sambil berdiri seperti itu ya sambil tertawa masyarakat di situ begitu kan sambil tertawa orang-orang di sekitar mereka begitu kan bahkan Pak Mahfud saja tersenyum melihat ya melihat Gibran ini begitu. Saya tidak tahu bisa berngomong apa begitu kan, tapi yang jelas saya pribadi begitu kan menganggap bahwa persoalan-persoalan seperti itu begitu ya bisa membuat ya tim sukses mereka kepanasan. Ada apa begitu? Ya kita lihat saja nanti begitu kan. Karena begitu banyak ya komentar-komentar netizen yang mengatakan wah ini gimana begitu kan ya si Gibran ini begitu kok seperti itu katanya ini. Anak semakin terlihat ya betapa sangat tak bermutunya ya sikap, ucapan dan tindakan apalagi pikiran. Sinau sile ya ngangsu kauruh ya sing akeh ya nembe dari pemimpin ya jangan hancurkan Indonesia. Coba sadarlah itu orang-orang yang getol ya mendukung apa rela negeri ini dipertaruhkan untuk anak seperti ini. Ini komentar-komentar netizen dan ini menjadi trending begitu di situ begitu kan. Sangat-sangat disayangkan memang hal-hal seperti itu apa yang dilakukan Gibran ya sampai ya panasnya memuncak seperti itu. Ya kita lihat saja debat itu bagi Anies Baswedan ya itu sudah panggung Anies Baswedan begitu kan. Jangan kemudian ya lalu mengompori hal-hal seperti itu tapi kelihatan ya bagaimana aura si Gibran di situ begitu. Gibran berdiri kompori pendukung saat Prabowo jawab Anies ya soal putusan MK yang kemudian ya tidak beretika di situ begitu kan ya. Bahkan muka Gibran agak ciut sih sebenarnya. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka terekam kamera berdiri dan mengompori ya pendukungnya.
Bahkan ya momen itu terjadi saat debat ya Capres putaran pertama di KPU Selasa malam. Saat itu Prabowo Subianto selaku calon presiden nomor urut 2 sedang menjawab pertanyaan Anies soal putusan MK. Apa perasaan Bapak ketika mendengar ada pelanggaran etika di situ ya, tanya Anies Baswedan ya. Jawabannya apa mereka begitu. Ini sangat lucu sekali jawaban mereka begitu kan. Ya saya ikut undang-undang lah begitu kan. Padahal undang-undang itu diterapkan. Ya mungkin karena ada cawe-cawe begitu kan. Sampai-sampai reputasi jabatan sebagai ketua MK si paman di situ begitu kan ya. Taruhan mereka begitu. Jadi sampai saat akhir ini kita lihat saja dia seolah-olah ingin menyalahkan Gibran tapi takut kepada Pak Jokowi begitu kan. Ya apa yang terjadi menyalahkan undang-undang mereka begitu. Jadi Mas ya katanya begitu. Jadi Mas Anies ya kira-kira seperti itulah logatnya begitu ya. Ya memang suatu perkembangan politik itu ada beberapa segi perspektif ya. Jadi tim saya para pakar hukum yang mendampingi saya menyampaikan bahwa dari segi hukum tidak ada masalah. Masalah yang dianggap pelanggaran etika sudah diambil tindakan dan keputusan. Ya waktu itu ya oleh pihak yang diberi wewenang kemudian sudah ada tindakan. Dan tindakan pun ya itu masih diperdebatkan karena yang bersangkutan masih proses. Tapi intinya adalah bahwa keputusan itu final dan tidak dapat diubah. Ya saya laksanakan dan kita itu bukan anak kecil Mas Anies. Ya kira-kira seperti itulah. Anda juga paham ya, sudahlah ya. Sekarang begini, intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang akan menilai ya. Kalau rakyat tidak suka Prabowo Gibran tidak usah pilih kami ya saudara-saudara ujar Prabowo di situ begitu. Ya semoga aja ini menjadi doa bagi Pak Prabowo begitu kan ya. Kalau tidak menginginkan dipilih dan sebagainya kan ini sudah jelas bahwa di depan mata begitu kan ya sudah kelihatan bagaimana cawe-cawe mereka begitu. Bagaimana apa yang ia lakukan di situ begitu kan. Jadi beretika itu melihat bagaimana perspektif orang begitu kan ya, yang sudah jelas-jelas sudah bobrok di situ begitu, etikanya sudah sudah tidak ada lagi di situ begitu. Artinya apa? Artinya apa yang dilakukan oleh MK ini begitu kan benar-benar ada cawe-cawe yang kuat di situ begitu. Inilah kritikan Anies Baswedan. Nah ya momen Gibran berdiri mengompori itu ya Prabowo meneruskan kalimatnya. Dan saya tidak takut, tidak punya jabatan Mas Anies. Sorry ye, Mas Anies. Saya tidak punya apa-apa, saya sudah siap mati untuk negara ya. Seperti itulah ya Prabowo sejak dulu mereka memang begitu ya. Dalam artian bahwa demi negara lah, demi inilah, demi itulah begitu. Pada intinya adalah kalau kita melihat itu ada kesalahan yang fatal di situ begitu. Kenapa memilih Gibran? Kan seolah-olah seperti itu begitu kan. Karena masih di situ anak-anak yang ingusan, ya katanya begitu, anak yang pelangak-pelongok katanya begitu. Jadi apa yang harus kita lakukan hari ini? Ya masyarakat ngapain kita harus memilih pemimpin yang hanya karena yang mengandalkan ya bapaknya, mengandalkan itu begitu. Jangan-jangan yang disurvei selama ini adalah Pak Jokowi bukan anaknya. Kan begitu seharusnya begitu kan. Artinya selama ini ya menjadi tanggapan luar biasa ketika rakyat melihat debat tadi malam di situ sampai-sampai Gibran begitu kan ya sampai ya berdiri di situ begitu. Apa yang lakukan begitu kan? Buat apa mereka? Ya kita tunggu saja bagaimana debat Gibran ini begitu. Saya katakan sejak awal bahwa apa yang dilakukan MK selama ini ya menurut saya pribadi tidak beretika sama sekali begitu. Bahkan ya putusan MK sudah jelas mereka. Apa yang dilakukan dan jawaban Prabowo seolah-olah ya itu aja mereka begitu. Ngotot begitu ngototnya begitu kan. Jadi kalau begitu ngotot saya paham ya Prabowo sebenarnya paham. Tapi mau tidak mau bagaimana ya strategi ini akan menjadi kacau di istana. Ternyata terbukti mereka ya. Oke ya mungkin itu ya yang kami sampaikan ya tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe dari YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.